A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna yatinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Kalau makanan masuknya lewat mulut, kalau udara masuknya lewat hidung, maka ilmu pengetahuan masuknya lewat telinga dan mata. Di dalam tubuh ada sistem reproduksi, sistem pernapasan, sistem pencernaan. Begitu juga di dalam pendidikan, saya memberi namanya sistem syaraf pemikiran atau singkatnya sistem pemikiran. Setiap informasi yang masuk dalam hal ini berbentuk ilmu pengetahuan misalnya akan masuk lewat telinga. Yang paling dominan diterima oleh anak-anak dan kemudian oleh orang dewasa lebih kepada penglihatan. Nah, itu nanti bisa kita padukan di dalam belajar penglihatan dan pendengaran. Lalu kemudian munculnya pemahaman itu insya Allah dari dasar hati. Karena yang memberikan pemahaman itu adalah Allah ya. Sebagaimana kita selalu berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rezeki pemahaman itu segalanya dari Allah. Nah, kemudian pada ayat ini ingin disampaikan kepada pelaku dunia pendidikan bahwa ilmu dunia tidak boleh diremehkan, tidak boleh diabaikan, atau tidak boleh kita anggap enteng ya. Jadi bersungguh-sungguhlah di dalam belajar ilmu dunia. Karena apa? Karena di dalam sistem pemikiran itu ketika tidak ada ilmu dunia yang masuk ke dalam internal jiwa kita, maka Al-Quran itu nanti turunnya tidak sampai kepada dasar pemahaman kita. Contohnya sederhana, kalau Al-Quran misalnya ya tidak ada angka 1, 2, 3, sampai 100 misalnya, coba dibayangkan bagaimana kita bisa menghafal dengan mudah, bagaimana kita bisa mengakses ayat-ayatnya ketika nomor-nomor ya atau nominal itu tidak ada di dalam Al-Quran. Contoh sederhana. Dan ketika dikatakan bahwa Al-Quran itu banyak ayat di dalam, maka angka itu juga merupakan ayat. Kalau kita turunkan dalam bahasa bumi, dia merupakan ayat daripada ayat kauniyah atau bahasa bumi ya. Kalau Al-Quran dalam teks Arabnya ini yang selalu kita baca, itu merupakan bahasa langit yang kemudian kita harus terjemahkan di dalam bahasa bumi. Selanjutnya yang ayat ini juga menyampaikan kepada kita bahwa bagaimana selevel Rasul dan Nabi Ibrahim ingin melihat bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Kemudian Allah menjawabnya dengan apa? Menggunakan tools sains. Ini sudah menjadi kekuatan kita ya teman-teman guru, teman-teman dosen, seluruh pelaku dunia pendidikan bahwa kita harus bersungguh-sungguh serius mengedepankan kejujuran untuk mempelajari ilmu dunia yang insya Allah ada keberkahan ketika niat itu kita tujukan untuk mengenal Allah lebih dekat melalui Al-Quran. Shadaqallahul Aliyyul Azim.